Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut part 2 ya untuk materi di pertemuan minggu keempat. Pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas, kita akan membahas tentang mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan ini merupakan tata cara atau standar prosedur pelayanan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan yang meliputi tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses pelaksanaan pelayanan. Jadi mekanisme pelayanan ini diartikan sebagai tata cara atau standar prosedur pelayanan untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan dan bagaimana bisa mengakses layanan tersebut. Dalam memberikan pelayanan dan menerima pelayanan, beberapa tahapan-tahapan kegiatan harus dilakukan dan dilalui dalam sistem dan proses pelaksanaan pelayanan tersebut. Oke. Lebih lanjut kita bisa lihat slide berikutnya. World Bank ya dalam Kadir 2017 menggambarkan proses penyediaan pelayanan publik di sebagian besar negara berkembang. Pada diagram di bawah ini terdapat alur proses penyediaan pelayanan publik di mana ada tiga bagian di sini yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama state, terdiri dari politician, policy maker, kemudian provider, terdiri dari frontliner, organisasional, dan citizen, terdiri dari non-poor dan poor. Jadi gambar di atas itu bisa kita menarik kesimpulan ya, dan karena menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat harus melalui mekanisme yang panjang, terutama negara, terdiri dari dua institusi yaitu politisi dan pembuat kebijakan. Tahapan-tahapan ini dalam mengakses layanan harus melewati dua institusi ini, bahwa kebijakan itu juga harus lahir dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya politis ya, kemudian turun dalam kegiatan ya, di mana dirembukan kepada bersama pembuat kebijakan ya. Kemudian dalam memberikan pelayanan publik atau providers terdiri dari dua penyedia ya. Pertama penyedia langsung, dalam hal ini frontliner, dan organisasinya. Mekanisme yang panjang ini jelas mengandung sejumlah potensi masalah. Jadi setiap layanan-layanan yang diberikan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya potensi masalah. Namun potensi masalah itu sekiranya bisa diminimalisir dengan menetapkan standar-standar pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian bagian yang ketiga ada citizen. Citizen dalam hal ini masyarakat non-poor atau poor ya. Masyarakat yang tidak miskin atau yang kaya atau berkemampuan lebih di atas rata-rata, dan masyarakat yang miskin atau memiliki kesenjangan ekonomi dibanding yang lain. Citizen di sini diartikan sebagai penerima layanan. Baik, penjelasan berikutnya bahwa yang pertama karena penyedia layanan ini langsung memberikan pertanggungjawaban kepada organisasi masing-masing. Orang miskin tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan. Masyarakat yang tidak miskin memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menuntut tanggung jawab atas pelayanan karena mereka mampu membayar lebih untuk pelayanan publik. Jadi ada beberapa fakta ya, ada beberapa fakta yang menunjukkan dalam kegiatan pemberian pelayanan publik di beberapa negara-negara berkembang bahwa masyarakat yang memiliki kekuatan atau power itu cenderung bisa membayar dan mengakses layanan publik yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, organisasi penyedia pelayanan publik akan memberikan akuntabilitas tidak kepada masyarakat, melainkan kepada pembuat kebijakan karena mereka lah yang memberikan pekerjaan dan membayar. Selama ini para pengambil kebijakan tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. Organisasi penyedia layanan publik tidak akan memperdulikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Jadi organisasi penyedia pelayanan publik ini akan memberikan akuntabilitas tidak kepada masyarakat melainkan pembuat kebijakan, karena mereka memberikan pekerjaan dan membayar, lagi-lagi karena ada bayaran, ada materi yang disebutkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, para pengambil kebijakan sendiri juga tidak akan peduli terhadap pelayanan publik yang diterima masyarakat selama pengeluaran dan budget mereka disetujui oleh politisi. Ya. Kemudian yang keempat, para politisi yang sebenarnya harus memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pada kenyataannya tidak melakukan itu karena bukan masyarakat yang memilih mereka secara langsung, karena prosedur saat ini masyarakat memiliki sedikit kekuatan negosiasi dalam penyedia layanan publik. Jadi lagi-lagi masyarakat yang diuntungkan dan dilibatkan diuntungkan dalam setiap pemberian layanan ini adalah masyarakat yang memiliki kekuatan atau power. Sedangkan sebaliknya masyarakat yang miskin atau tidak memiliki kekuatan pasti akan tersingkirkan jika sistem yang berlaku adalah sistem yang seperti ini. Mekanisme pelayanan saat ini juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan berupa pembatasan akses publik dan kualitas layanan publik. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang didasarkan pada fenomena yang muncul beberapa kurun waktu terakhir. Mengingat sudah ada saatnya memperkuat dan meningkatkan proses pelayanan publik agar benar-benar dapat berpihak pada mereka yang membutuhkan pelayanan publik. Jadi beberapa kurun waktu terakhir ini semenjak COVID banyak sekali komplain ya terkait kualitas layanan publik khususnya di bidang kesehatan ya. Harusnya masyarakat yang mengakses layanan publik tersebut mendapatkan atau memperoleh layanan yang sama dari semua kategori ya, apakah dia masyarakat miskin atau masyarakat kaya. Ketika dia mengakses layanan kesehatan harusnya diberi layanan yang adil dan merata. Tapi nampaknya tidak demikian. Banyak kita jumpai keluhan-keluhan terkait layanan kesehatan selama COVID berlangsung. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2004 ini minimal memuat hal-hal berikut. Jadi ada 8 poin yang dimuat dalam Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2004. Yang pertama, petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan publik ini harus memuat landasan hukum tentang pelayanan publik. Apa maksud dan tujuan pelayanan publik tersebut? Sistem dan prosedur pelayanan publik minimal memuat tata cara pengajuan permohonan pelayanan. Yang pertama, bagaimana penanganan pelayanan, penyampaian hasil pelayanan, dan penyampaian pengaduan pelayanan. Kemudian yang keempat, persyaratan pelayanan publik, baik persyaratan teknik dan administratif. Jadi persyaratan juga harus ditetapkan ya. Ada aturan yang mengikat bahwa setiap organisasi, instansi juga harus menetapkan apa yang menjadi persyaratan setiap pelayanan yang diberikan, baik itu sifatnya teknis dan administratif. Kemudian biaya pelayanan publik, nah harus jelas seperti apa biayanya, berapa banyak biayanya dalam setiap layanan yang diakses. Waktu penyelesaian juga harus jelas dalam setiap layanan yang diberikan. Kemudian hak dan kewajiban baik pihak pemberi maupun penerima pelayanan publik supaya sama-sama merasa terpenuhi hak dan kewajibannya. Pejabat penerima pengaduan pelayanan publik, jadi bukan hanya landasan hukum, maksud, tujuan, sistem, dan seterusnya, tetapi harus juga jelas siapa yang menjadi pejabat penerima pengaduan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan ada tidaknya keluhan-keluhan atau pengaduan terkait pelayanan publik. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja layanan publik adalah dengan melihat
aduan-aduan yang masuk pada suatu instansi. Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 ini tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menegaskan bahwa dalam rangka upaya peningkatan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Jadi sudah saatnya ya setiap instansi, setiap organisasi ini memiliki SOP yang jelas dan dipublikasikan terkait layanan-layanan yang disajikan dalam setiap instansi. Itu penting dan itu diatur dalam Kepmenpan nomor 363 tahun 2003. Nah, standar pelayanan ini merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan. Jadi menurut Kepmenpan tadi ada 8 poin yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah diberlakukannya standar ya pelayanan, siapa yang memberikan layanan dan bagaimana dia memberi layanan tersebut, itu juga semua sudah diatur dalam Kepmenpan tadi. Kemudian standar pelayanan sekurang-kurangnya memuat prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan. Jadi mengacu aturan tersebut ditegaskan bahwa landasan penyusunan standar pelayanan harus disusun petunjuk pelaksanaan publik, sekurang-kurangnya harus memuat. Yang pertama, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistem prosedur sampai dengan pejabat penerima pengaduan seperti yang disebutkan tadi di atas. Mengenai prosedur pelayanan menurut Kepmenpan 63 ini tahun 2003 bahwa dalam sistem prosedur pelayanan publik sekurang-kurangnya harus memuat sebagai berikut ya. Tata cara pengaduan permohonan layanan, penanganan, penyampaian hasil, penyampaian pengaduan layanan. Nah, untuk prosedur pelayanan ya dalam slide ini sudah saya tampilkan tata cara pengajuan permohonan pelayanan, tahapan-tahapan yang jelas, pasti, serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka mengajukan surat permohonan pelayanan agar pemohon yang diajukan tersebut dapat dilayani atau diproses ke tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, tata cara penanganan pelayanan. Tahapan ini yang jelas dan pasti serta cara-cara harus dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti atau menangani suatu permohonan pelayanan yang diajukan. Pada tahap ini, petugas atau pejabat yang berwenang harus menangani dan memproses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata kerja dan ketentuan yang berlaku. Tata cara penyampaian hasil layanan. Jadi untuk tahapan ini tiap-tiap pemberi layanan harus mengetahui tahapan-tahapan yang jelas dan pasti cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyampaikan hasil layanan yang telah selesai atau ditangani. Kemudian tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, tahapan ini harus ditempuh untuk dapat menyampaikan pengaduan yang berhubungan dengan masalah-masalah pelayanan. Misalnya, pemohon dapat mengadukan atau mengajukan masalah ketidakpuasan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan proses pada setiap tahapan. Nah, jadi demikian kita dapat simpulkan bahwa dimaksud dengan prosedur pelayanan publik merupakan kumpulan perintah yang harus dipatuhi dan dalam rangka menyelesaikan pelayanan publik sesuai dengan diharapkan. Kejelasan dan kepastian diperlukan pada setiap tingkatan untuk penyelesaian pelayanan publik sesuai rencana. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tahapan-tahapan dalam pemenuhan pelayanan publik paling tidak harus memuat kejelasan dan kepastian mengenai tata cara dan proses pemberian pelayanan publik. Setidaknya harus memiliki tata cara pelayanan publik mulai dari tahapan pengajuan permintaan pelayanan,
pengelolaan pelayanan, penyampaian hasil, penyampaian pengaduan, dan dalam suatu rangkaian proses pemberi layanan. Dengan adanya kejelasan tersebut, baik pemberi layanan maupun pemohon pelayan akan mendapatkan kemudahan, kejelasan, kepastian dalam rangka proses pelayanan publik. Baik, terima kasih. Next untuk part ketiga di video selanjutnya.